Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Eh, ini adalah materi yang ke-18 ya, jadi ini hanya sisipan saja, tidak untuk mengganti pertemuan dan sebagainya. Yang kita bahas di materi ke-18 ini adalah kita memperbaiki penanganan aktivitas transaksi nol pada income dan expense ya. Jadi di materi yang ke-17 kemarin kita sudah tangani supaya ketika ada income dan expense yang nol, ketika diklik dia tidak menampilkan error ya, tapi menampilkan pesan tidak ada transaksi. Nah, ternyata di situ ada masalah ya. Dan itu nanti kita lihat masalahnya. Yang kedua yang dibahas adalah tentang efek warna pada saldo indeks ya. Jadi saldonya ada berapa, positif atau negatif gitu ya. Keadaan saldonya, nah warnanya kita sesuaikan ya. Seperti apa, kita jalankan dulu untuk melihat yang bagian pertama, yang penanganan nol ya. Kita jalankan dulu servernya, kemudian dibuka file, posisinya itu ada di aktivitas ya. Di file aktivitas ada kode yang perlu kita ganti ya, perlu diperbaiki. Ini kode yang kemarin. Oke, saya buka web browsernya dulu. Kita lihat ya, titik masalahnya itu ada di mana. Oke, di aplikasi dia akan masuk ke indeks ya. Saya inspect dulu. Nah, ini warnanya nanti akan kita sesuaikan ya. Tapi kita tinggalkan dulu, kita masuk ke halaman dashboard. Kemudian, nah ini ada transaksi yang nol aktivitasnya ya. Kalau saya klik income nol, kita handle-nya tidak ada transaksi. Oke, betul ya. Tidak ada transaksi. Memang tidak ada. Hanya yang jadi masalah di sini. Ini perwakilan saja karena di atas juga sama nanti akan ada masalah. Misalnya gini ya, ada income nih. Income 72.000 ya. Saya klik. Oke. Nah, di sini letak masalahnya. Income-nya 72.000 hitungannya untuk bulan ini, tetapi yang ada di sini hanya 22.000. Berarti ada 50.000 ya nggak tampil di sini ya. Entah itu satu transaksi atau dua, tapi jumlahnya adalah 50.000 yang tidak masuk di sini. Nah, oke. Kita lihat yang expense-nya juga. Oke, untuk expense ini 136.000. Ketika saya klik, nah ternyata di sini 106.000, berarti ada kurang angkanya 30.000 ya. Ada pengeluaran yang tidak tampil di sini 30.000. Nah, ini yang jadi masalah yang saya katakan tadi ya. Kita lihat lagi di balance. Oke, di balance kita klik 64.000 balance-nya. Minus ya. Nah, ternyata di sini minus 34.000, harusnya kan 64, berarti kurang ada satu buah transaksi atau beberapa lah ya, kita nggak tahu, yang tidak masuk di sini. Harusnya ada 30.000 lagi nih, nominal 30.000 lagi minusnya ya. Oke, itu yang kita perbaiki. Oke, kita lihat codingnya ya, yang untuk menghandle ini ternyata yang bikin masalah. Kalau kita tes, misal begini ya, saya matikan nih, kita akan coba lihat ya. Ini saya matikan yang menghandle nol, matiin dulu semua sampai ke sini, kemudian else-nya juga di bagian bawah. Ini buat contoh aja ya. Nah, yang else ini saya matikan. Jadi kita tidak melakukan penanganan terhadap transaksi yang nol ya. Ini saya refresh. Tadi ini 721364 ya. Sorry, back ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya back dulu seperti ini. Nah, jumlahnya 72, 136, dan 64. Kalau saya klik yang income 72, tadi kan kurang 50 ya, kurang
Berapa transaksi nggak tahu, kita lihat aja. Tapi kurang 50.000. Nah, sekarang sudah ada nih, bener ya. Tadi yang 50, yang baris bawah ini tidak muncul, tidak ada. Nah, kalau pemeriksaan kondisi transaksi nolnya kita aktifkan, tadi tidak muncul nih satu transaksi. Jadi jumlahnya tadi hanya 22.000, jadi hilang 50.000 ya. Nah, kalau yang expense, kalau kita lihat ada 136.000. Kalau kita klik tadi ada 30.000 yang kurang. Oke, nah sekarang ternyata yang paling bawah ya, kalau kita lihat tadi itu yang income, itu yang paling bawah recordnya yang nggak muncul. Nah, ini juga yang paling bawah, nih ada minus 30.000. Oke ya, kita lihat lagi untuk yang balance ya, ada di mana dia posisinya. Balance tadi 34.000 ya. Oke, ternyata di record yang terakhir, yang tidak muncul ya. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini kita rubah ya. Jadi ternyata kita harus perbaiki ya, yang bermasalah adalah kode ini ya. Ini kode ini. Ya di patch, karena ternyata di patch duluan, jadi ada data yang keluar duluan gitu ya. Nah, ada data yang keluar duluan satu baris, baru dia masuk ke dalam array, dan arraynya akhirnya sisanya saja. Jadi kalau ada 4 record, yang masuk array hanya 3, maka itu yang tampil ya. Nah, ini kita perbaiki di kondisi if yang ini tadi, ini salah ya, kita perbaiki dengan seperti ini nih, $key pakai raw count ya. Jadi kita hitung barisnya aja. Kalau barisnya itu kurang dari atau sama dengan 0, nggak mungkin baris itu kurang dari, sebetulnya kurang dari 0 itu nggak mungkin, mesti 0 aja, 0 atau lebih gitu. Nah, kalau ada datanya 1 maka dia akan 1, tapi kalau tidak ada data ya jadi 0. Cuman ini untuk sebagai kehati-hatian saja, maka kita pakai kurang dari ya, walaupun tidak mungkin kurang dari ya. Kita rubah dulu untuk kodenya seperti itu. Jadi diaktifkan kembali ya, ini saya aktifkan kembali. Nah, ini diganti, langsung saja saya hapus yang di sini ya, yaitu $. Supaya kelihatan, ini saya biarkan dulu, ini saya save, lalu di tampilannya saya refresh dulu ya. Atau gini deh, yang 72.000 ini saya klik, tadi kan ada 50 ya. Kalau tidak, kita aktifkan yang penanganan untuk 0 transaksinya. Tapi kalau tidak diaktifkan, yang 0 nanti akan error. Nah, yang ini saya refresh. Oke, tampilannya seperti ini. Ada satu record yang hilang kalau kita menggunakan patch ya. Oke, sekarang kita ganti menjadi, yang di sini kita ganti kodenya menjadi $T. Langsung kita baca jumlah recordnya, raw count. Ini berupa fungsi, kemudian kurang dari sama dengan 0. Nah, seperti ini. Jika jumlah baris yang ada di key itu kurang dari atau sama dengan 0, maka tampilkan tidak ada transaksi. Jika tidak, maka tampilkan transaksi. Ini udah di save ya. Kemudian ini di refresh. Saya tekan F5. Oke, datanya sudah muncul dan ini sudah sesuai ya. Saya back, saya ke expense ya. Di expense-nya harusnya yang 30.000 juga tampil. Oke, benar ya, yang paling bawah nih. Lalu yang di balance, kalau diklik, yang paling bawah muncul ya. Sorry. Nah, ini muncul sudah. Oke. Selanjutnya kita cek lagi yang untuk ini, yang untuk transaksi 0 ya. Ini kalau diklik harusnya sudah tidak ada masalah ya. Jadi tetap menampilkan pesan tidak ada transaksi. Seperti itu. Kita cek ketiganya. Expense. Oke, tidak ada hari ini ya. Balance-nya.
Oke, tidak ada transaksi juga. Nah, kemudian saya tambahkan datanya untuk yang hari ini ya. Data hari ini saya plus, lalu tanggalnya tanggal hari ini, kemudian saya masukkan misalnya nih 35.000, dan ini adalah pengeluaran ya. Jadi saya aktifkan misalnya ganti oli gitu ya, misalnya aja nih, kita klik simpan. Ini buat testing sekalian. Oke, ada pengeluaran ya. Nah, cek di sini, masuk ya. Nah, kalau menggunakan kode yang tadi, yang pakai tanda seru, yang patch ya, maka ini tidak muncul, karena dia akan hilang ya. Jadi kalau ada satu data, dia akan dikurangi satu sehingga nggak muncul apa-apa. Nah, kemudian kita uji lagi yang untuk ini ya, grafiknya tadi, pie chartnya tadi. Nah, ini sudah tampil seperti ini sesuai datanya. Yang bulan ini juga sama, diklik seperti ini, 72.000 income, pengeluarannya 171.000 ya. Oke, yang hari ini, nah ini full semuanya, warna kuning adalah expense ya. Baik, seperti itu. Nah, kita kembali ke halaman index ya. Ini saya tutup dulu untuk ininya. Nah, seperti ini. Yang kita inginkan adalah di indeks ini warnanya ini kan minus nih ya. Nah, ini kita jadikan warnanya merah gitu ya. Kan lebih bagus begitu. Nih. Ya, keadaan saldonya. Kalau minus berwarna merah, kita bikin jika 0 atau lebih berwarna hijau. Nah, caranya begini. Di bagian tag B-nya kita rubah, ditambahkan kelas ya. Ada operator ternari di sini atau tertiary di sini, echo nih ya. Pemilihan kondisi, jika JST itu kurang dari 0 maka dikasih warna merah, jika tidak dia warnanya hijau. Nah, dia ngikut sini text color sampai dengan garis mendatarnya ini udah pasti sama ya. Jadi kalau bikin warnanya merah itu biasa text color red, text color green, dan seterusnya ya kalau beda warna. Nah, kita bisa masukkan ini, dibuka halaman file index. Oke, seperti ini. B ya. Oke, di sini. Nah, ini ditambahkan kelas untuk ngatur warna. Jadi aslinya warnanya itu seperti ini. Text color misalnya red. Nah, langsung aja red seperti itu, atau green. Nah, kan yang berubahnya belakangnya nih. Maka belakangnya ini kita fleksibelkan dengan cara menggunakan operator ternary atau tertiary seperti ini. Nah, ini PHP, kemudian echo ya. Saya taruh ke bawah aja biar enak, seperti ini. Ini juga saya taruh di bawah. Nah, seperti ini. Ini yang untuk RP dan seterusnya ini sudah fix seperti ini. Kita hanya mainkan di warna aja. Nah, echo, kemudian saya bikin gini. Operator ternary itu ada tanda tanya, kemudian tanda petik. Warnanya apa dulu nih? Saya bikin red dulu ya, jadi minus dulu. Lalu yang kedua, lalu kalau dia 0 atau positif ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi yang ganti-ganti nanti yang ini antara red dengan green. Nah, kodenya di sini adalah kita cek $JST kurang dari 0. Nah, kayak gini. Kalau sama dengan 0, kalau dia 0 maka masih hijau ya, masih hijau, betul. Oke, seperti ini. $JST kurang dari 0. Apakah, kalau bahasa kita, apakah JST kurang dari 0? Jika iya, tampilkan red, jika tidak tampilkan green. Nah, seperti itu. Dah kita save, kemudian di refresh tampilannya untuk halaman index. Harusnya warnanya merah. Oke ya. Nah, sekarang saya iya itu ya, begini aja ya. Saya bikin pitch. Nah, saya klik ke sini, saya akan rubah supaya dia jadi
positif nilainya. Misal ya, kita mengedit dari balance ini, saya edit atau ditambah juga boleh supaya positif. Yang mana nih? Tambah aja ya. Tadi 37.000, hari ini lah anggap ya, hari ini ada lagi kita 50.000. Misalnya ini teman bayar utang, misal gitu ya, simpan. Harusnya di saldo akhir, di saldo yang selama ini ya, itu positif nilainya, kayak seperti ini, 13.000 ya. Nah, karena saya tidak menyediakan tidak menyediakan tombol kembali ke indeks ya, jadi saya harus lewat atas ini. Deng, harusnya warna hijau ya. Yes, seperti itu. Sudah, dan ini saya turunin dikit. Margin topnya saya jadikan 45. Kalau kita cek sekali lagi, di refresh lagi tampilannya, maka ya dia berwarna hijau ya. Kemudian kalau kita klik ke sini, dia akan masuk ke dalam dashboardnya. Baik, seperti ini. Ini sudah ada tooltipsnya ya yang muncul. Baik, seperti itu untuk materi ke-18 ini ya. Jadi itu hanya tambahan saja. Pertanyaan tuliskan di komentar jika ada yang bermasalah ya. Oke, arsipnya untuk yang ke-18 saya taruh di sini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan saya ya. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.